dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PD Perjuangan. Ya, kalau saya sih nggak setuju, saya rakyat dibilang bodoh. Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini ya. Nah, cerdas. Kalau dia nggak bodoh Kalau ya. rakyat, Kalau dia nggak bodoh. Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena Justru masa itu orang sedang bodoh nggak menunjukkan bisa bahwa lihat? Anda tuh bodoh banget. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, dari cuplikan video tadi gamblang ya, selama ini PDIP selalu keluar-keluar tentang curang-curang menggunakan aparatur negara untuk memenangkan pilpres dan lain sebagainya, rakyat dibodohi dengan bansos dan lain sebagainya. Padahal nih ya, yang berkuasa 10 tahun ini kan juga PDIP juga. Kok ketika kalah berbicara seperti itu? Nah, namun M. Khodari ini membongkar habis-habisan pernyataan dari Pak Hasto dan juga elit-elit PDIP lain terkait keriuhan Pilpres di 2024 ini ya. Tentunya pernyataan dari M. Khodari ini ya paling tidak membuat Mas Hasto CS ini sadar diri lah ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Kalau mikronya kalau kita lihat kan dari Mas Hasto misalnya mengatakan peristiwa-peristiwa dan dinamika politik yang sekarang terjadi itu menggambarkan awal-awal masa Orde Baru. Ketika Partai Golkar dimenangkan oleh Pak Harto, gitu kan? Pidatonya udah mirip ya. Iya. Suaranya nih. Yang kedua, tulisan Bu Mega sendiri kan Oke. di Kompas, pidato Bu Mega. Kita masuk kepada era kegelapan demokrasi. Ini ada kecurangan terstruktur dan sistematis. Dan saya pernah bilang, kalau nggak salah di sini juga, bahwa Bu Mega itu melihat seolah-olah situasi sekarang ini sama dengan masa Orde Baru. Kenapa konteksnya hilang? Kalau konteksnya bahwa PDI tiga periode Iya, ini iya, iya. menang pemilu, nih yang ketiga Iya, iya. ditambah 2 kali punya Iya, presiden. padahal Dan pernah menang ya Mega dia jadi ya. presiden juga. Ya mungkin Kenapa baru demokrasi disamakan kalau dengan PDI Orde memang Baru? Pileg dan Pilpres. Menurut Mr. Q 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PD Perjuangan. Enggak, gua nggak mau berdalam itu, kalau lo mau silakan. Apa buktinya? Menterinya paling banyak. Enggak terbatas kok menteri 4 ya kan ada Paspram, 7 lah, hampir 10 ada lah malah. Banyak lah. yang yang ber-KTN. Ya udah nanti di riset sendiri lah. Tapi tadi kan Tapi pasti partai politiknya kan paling banyak dari PDI Perjuangan. Ya, Kursi paling banyak. iya, heeh. Berarti Ketua apa tadi? DPR-nya kan dari PDI Perjuangan. 2000 berarti apa tadi, Pak Jokowi di kepalanya didukung oleh polisi, tentara gitu-gitu ya, Iya. dalam mengbuldoser demokrasi gitu. Iya. dan ini kalau Dan bicara mengbuldoser kompetisi gitu dia. Artinya cara itu nggak dipakai 2019. Aku bukan PDI Perjuangan. Jangan Enggak, Pak Jokowi maksudnya. kok dipakainya di 2024 aja. Iya, makanya itu. Gini loh, pertanyaan. kalau saya yang ditanya ya, ini saya yang ditanya ya. Saya yang ditanya ya. Kalaupun ada Saya kan kan yang ditanya 2019 ya. nggak Kalau saya yang ditanya dipakai. ya. Coba men-challenge Men-challenge logiknya. logik itu iya, gitu. Iya. Tapi saya agak susah menjawab itu karena saya punya teori yang berbeda. Buat saya, yang namanya pemilihan langsung termasuk Pilpres itu semua kembali kepada rakyat. Rakyat itu evaluasinya bagaimana kepada para calon, kepada petahana kalau ada petahana. Tapi kan ada yang bilang, Evaluasi yang bersifat rasional, bersifat psikologis. tapi kan ada yang bersifat bilang sosiologis. rakyatnya bodoh katanya. Ya, kalau saya menyebutnya bounded rationality. Gitu ya, rasionalitas terbatas.
Dan pengalaman saya, rakyat kita itu kalau ditanya puas nggak puas, bisa jawab dia. Kenapa puas? Dia bisa jawab juga. Kenapa tidak puas? Dia bisa jawab juga. Gitu. Dan menurut saya itulah demokrasi. Bagaimana Anda berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja untuk rakyat. Gitulah. Hakim yang tertinggi itu adalah rakyat. Itu demokrasi. Bukan elit yang menentukan pejabat-pejabat publik. Itu adalah rakyat. Nah, bahwa kemudian dia percaya, lalu dia memberikan mandat itu, itulah demokrasi. Kalau misalnya sudah menjalankan pemerintahan sekali, habis itu nanti ada pemilihan lagi, Anda maju lagi, ya rakyat akan menilai lagi, dikasih kesempatan atau enggak, kepercayaan itu masih ada apa enggak. Kalau enggak dipercaya, enggak dipilih lagi gitu lah. Mas Sergio nggak setuju dibilang rakyat bodoh? Enggak setuju. Ada yang bilang gitu. Biar aja, enggak apa-apa. Gua gak ngeri. Kita nggak bisa ngomong begitu ya. Karena apa? Karena kita kalau bicara demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya. Pengambil keputusan tertinggi itu adalah rakyat. Iya, kalau Bagaimana kita mengatakan rakyat itu sebagai pengambil keputusan lebih bodoh daripada kita? makanya kalau saya sih nggak setuju saya rakyat dibilang bodoh. Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini kan. Nah, cerdas. Kalau dia nggak bodoh Kalau ya. Kalau dia nggak bodoh. Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena Justru masa itu orang sedang bodoh nggak menunjukkan bisa bahwa lihat? Anda tuh bodoh banget. Heeh. Karena menurut Karena kalau saya- Anda pintar dan rakyat bodoh, maka Anda bisa bikin rakyat itu pilih Anda. Iya makanya. Saya menganggap rakyat itu pintar. Iya makanya sulit diyakinkan. Iya. Itu memilih Anda. Tawa polarisasi deh. Sergio. Oke, kesimpulan kita ya. Rakyat pintar ya. Pintar. Karena dia nggak milih Anda. Apa Lex serius apa? Rakyat sangat bodoh apa pintar. enggak? Rakyat bodoh apa enggak? Rakyat bodoh kalau milih Anda. Karena dia nggak milih Anda, dia pintar. Dia pintar maka nggak milih Anda. Iya. Harusnya lebih gampang. Iya dong. Mr. Q. Sederhana, itu penting banget tuh. Iya. Kalau Anda rakyat memang bodoh dan Anda pintar, maka Anda bisa bikin rakyat pilih Anda. Mr. Q. Kalau Anda nggak bisa bikin pilih Anda dan dia pilih yang lain, berarti dia pintar. Emang logiknya kan harusnya lebih gampang Hah? meyakinkan orang bodoh kan daripada orang pintar kan? Siapa? Lebih susah meyakinkan orang pintar kan? Lebih Daripada susah orang yang meyakinkan orang pintar. iya gak sih? Kan kalau lu anggap rakyat bodoh. Iya, makanya Iya kan? makanya rakyatnya pintar karena dia nggak berhasil meyakinkan rakyat tadi itu. Ntar gue cari siapa yang bilang begitu nanti masukan yang ada. Kalau saya sih setujunya rakyat itu subjek. Ya subjek dia punya sikap. Ya, betul, Iya kan? Betul. Jadi kalau dia memilih yang nggak sama sama Iya, lu, berarti lu gagal yakinin. Iya, Kan iya. gitu aja. As simple as that. As simple as that. Iya, iya. Karena rakyat tuh subjek dalam Iya, demokrasi. Iya. Makanya kita ini kan nggak duduk apa bedanya people, citizen, Iya, iya. apa bedanya society. Hmm. Gue nggak yakin ada 100 orang bisa jelasin bedanya people, society sama citizen tuh apa bedanya. Nggak yakin gue. Nah ini kita nggak duduk nih dalam soal-soal begini gitu, dalam Iya, iya, konsep-konsep bernegara ini gitu. Iya, Mas iya. Sergio. People mungkin masyarakat kebanyakan, society mungkin masyarakat dengan tatanan-tatanan tertentu yang bisa berbeda satu society dengan society yang lain. Ada norma di situ, ada Asian values, ada Western values, misalnya ya, gitu ya. Kemudian kalau citizen menurut saya adalah peoples dan society yang menyadari hak dia Hak sebagai warga rights, negara. iya, bisa, rights. bisa saya menjelaskan? Betul. Anda satu dari Bisa saya 100, menjelaskan? Anda Dari satu dari 100. Iya. Rights and obligation kan.